Dan saudara, di studio Kompas TV sudah bergabung bersama saya Ketua Dewan Pers periode 2025-2028 Komarudin Hidayat. Selamat malam Prof, apa kabar? Makasih Haci, baik. Alhamdulillah baik ya. Menyambut kemerdekaan dan merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-80, kita lihat ada banyak rangkaian yang digelar mulai dari ada upacara di istana, kemudian yang paling terbaru dan menjadi hal yang spesial, yang tidak biasa dan baru ada di tahun ini adalah Karnaval Kemerdekaan. Yang mana ini nanti banyak sekali rangkaian acaranya, tidak hanya pertunjukan musik atau penampilan dari musisi, tapi juga ada karnaval kendaraan hias yang melibatkan Kementerian Lembaga TNI, Polri, BUMN dan banyak lagi pihak yang tentu saja ini menaikkan semangat kita untuk mencintai tanah air, untuk kembali mempersatukan tanah air. Nah, apakah ini cara pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk lebih dekat dengan rakyat? Ya, makasih Haji. Dalam literatur filsafat itu ada istilah homo festivo, bahwa masyarakat bangsa manapun itu senang dengan festival. Festival itu satu, ada nilai masa lalu, tradisi yang ingin dikenang. Ya di sini dalam konteks perjuangan ya kemerdekaan. Kedua, kemudian memeriahkan, menghidupkan suasana itu sehingga bersifat publik. Makanya dalam festival, acara-acara seperti ini bukan kompetisi, tapi partisipasi. Yang ketiga, ini juga untuk memberikan dorongan untuk memasuki hari depan. Jadi acara seperti ini ada kaitannya dengan mengenang sejarah perjuangan kemerdekaan, kemudian partisipasi masyarakat untuk merayakan, menghidupkan suasana, dan ketiganya tadi dalam rangka menghidupkan, membangkitkan semangat masuki ke depan festival. Oke, 3 hal. Mengenang, kemudian juga merayakan, dan menghidupkan kembali semangat. Modal untuk melangkah ke depan. Nah, apakah unsur-unsur budaya yang ditampilkan ini bisa memberikan unsur edukasi? Apakah ini yang dilakukan, salah satunya termasuk Karnaval Kemerdekaan ini, tidak hanya untuk menunjukkan budaya saja, tapi juga untuk edukasi? Ya, yang pertama memang di Indonesia itu kan banyak sekali tradisi-tradisi karnaval sesuai dengan keragaman budaya. Tapi yang paling tinggi memang semestinya dan sudah dilakukan yaitu peringatan kemerdekaan. Jadi silahkan yang lain ada karnaval, festival, ada keagamaan, adat, budaya masing-masing ada kan. Itu bagus-bagus saja. Tapi hendaknya peringatan kemerdekaan ini harus yang tertinggi. Dan ini dilakukan di pusat maupun di daerah. Nah, ini contoh yang baik di pusat ini agar memberikan contoh model juga dorongan bagi daerah-daerah. Dan di tingkat pusat ini sudah bagus tadi saya lihat merepresentasikan berbagai tradisi, ditampilkan dengan tarian, dengan baju daerah. Itu udah bagus. Memang hendaknya semua terwakili. Adapun di daerah, di tingkat provinsi mungkin masih plural. Tapi semakin ke ujung-ujung, silahkanlah mereka melakukan festival peringatan sesuai dengan tradisi adat masing-masing, silahkan aja. Tapi hendaknya memang semua ini harus bangkit kompak memperingati, mengenang, meneruskan, menjaga semangat kemerdekaan ini. Luar biasa ya, karena ini bisa membangkitkan semangat untuk tentu membangun Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Dan untuk mengenang dari perjuangan yang begitu susah payahnya dilakukan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, yang menarik juga Prof, kan dalam segala kegiatan kenegaraan pasti ada pers yang meliput di sana. Karya jurnalistik seperti apa yang tentunya bisa berdampak tidak hanya untuk mengabarkan saja, tapi mengedukasi dan juga membangkitkan semangat kemerdekaan itu tadi? Gini, kebutuhan orang pada berita itu tak ubahnya kebutuhan orang pada makan dan minum. Begitu bangun tidur yang dicari bukan makanan dan minuman loh, tapi berita. Kabar. Maka yang dibuka apa ya? Satu. Yang kedua, perilaku masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat dan yang didengar. Nah, yang dilihat didengar itu ya berita seperti TV dan sebagainya. Nah, oleh karena itu
apakah masyarakat itu akan gaduh atau tenang, dinamis, optimis, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat dan dengar lewat pemberitaan. Dengan demikian, konten berita ini sangat penting. Harus memberikan edukasi, optimisme, tapi juga laporannya objektif. Jangan sampai kemudian ini dibajak oleh orang-orang yang merusak masyarakat dengan hoak, fitnah. Ini merusak. Karena sekarang sudah semakin terjadi ketergantungan orang pada berita-berita yang sensasional. Dan ini merusak mental masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan ya. Ya. Karena sekarang siapapun bisa jadi media. Karena digital sudah sangat begitu berkembang dan merambah kemana-mana begitu ya Prof. Medsos ini tidak bisa untuk dibendung. Karena itu semacam obrolan masyarakat. Mau marah, mau caci maki, mau apa. Itu kan dengan kerja jari. Nah orang bilang jari itu jauh dari otak, jauh dari hati. Betul juga. Kalau kita ngomong itu kan masih ada empati perasaan. Betul. Kalau jari mikir masih, tapi kalau jari kan seenaknya saja. Bagaimana emosinya terus saja tuangkan. Oleh karena itu kalau membaca berita kita harus selektif, jangan baper. Karena kadang-kadang yang nulis pun tidak mikir. Nah ini kan bicara soal media sosial, bicara soal perkembangan teknologi dan digital, tentu tidak lepas dari anak muda, generasi muda. Tentunya yang juga berperan dalam hal ini. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Prof. Komarudin soal peran dan juga kontribusi dari generasi muda terhadap perayaan atau peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Prof, sebelum kita bicara tadi soal keterlibatan generasi muda, saya pengen tahu dulu, ini kan masyarakat kita lihat antusiasmenya sangat tinggi. Apakah Prof ini melihat bahwa masyarakat ini memang betul-betul ingin dekat langsung dengan Presiden? Ini ada dua hal ya, bahwa setiap peringatan Agustusan, masyarakat itu sudah memang men-setup pikiran, emosi, waktu untuk ikut serta. Jadi dari Sabang sampai Merauke, masyarakat itu memang sudah punya kesadaran dan tradisi untuk merayakan. Nah, lebih-lebih di ibu kota ketika kemudian pemerintah menciptakan panggung. Tanpa menciptakan panggung pun, desa-desa RT RW itu menciptakan panggung sendiri kok. Dan mereka hadir antusias, bahkan rukunan tuh, bayar masing-masing. Di RT RW saya masyarakat juga iuran, sukarela, lebih-lebih ini pemerintah mengadakan. Jadi ini bagus, nyambung antara agenda masyarakat, agenda rakyat, ini nyambung. Jadi sebetulnya masyarakat pun kayak nyari gitu ya, kalau nggak merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kayaknya ada yang kurang. Oh iya. Dan rakyat akan ikut merasakan tentang kebesaran bangsa negara ini dengan acara-acara seperti ini. Andaikan tidak ada, ya tetap ada. Tapi dengan adanya ini akan tambah jreng, nendang gitu istilahnya. Semakin bangga jadi warga negara Indonesia. Tadi kembali kita bicara soal keterlibatan generasi muda. Bagaimana Prof Anda melihat ini? Nah sekarang anak muda itu kreatif sekali untuk membuat konten-konten, berbagai peristiwa sosial, termasuk upacara seperti ini. Bahkan saya lihat truk saja itu pantat truknya itu berganti-ganti kok. Kalau Agustusan mereka adakan acara, kadang lelucon, kadang sindiran, kadang kebanggaan jadi satu. Kalau saya udah biarkan aja, itu ekspresi masyarakat. Sepanjang mereka itu tidak merusak secara fisik, tidak sarkastik, tidak apa, itu bahkan kadang-kadang dengan bahasa sindiran-sindiran yang lucu-lucu, bagi saya itu ikut memeriahkan suasana. Dan itulah masyarakat kita. Masyarakat kita itu senang bercanda. Kadang juga kalau kesel disampaikan kekesalannya. Tapi mereka pemaaf lagi dan baik lagi. Jadi nampak bagaimana kekayaan budaya ini terasa sekali. Jadi generasi muda ini berperan dalam kreativitasnya yang tanpa batas ya, Prof? Ruang publik itu menjadi marak, indah, ramai, warna-warni oleh anak-anak muda yang mereka sangat kreatif menggunakan teknologi visual. Beragam sekali, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun beragam cara penyampaian ekspresi, rasa bangga dan apapun tentang negara kita Republik Indonesia, tapi satu semangat. Begitu. Nah, kalau kita lihat juga ini perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, Karnaval Kemerdekaan dibuat di Jakarta, di pusat. Meskipun tadi kita sempat berbincang juga Prof, di daerah-daerah buat acara yang sesuai dengan budayanya mereka masing-masing. Tapi apakah Prof melihat ini perlu juga diadakan di daerah untuk memiliki semangat yang sama juga begitu di daerah, tidak hanya di pusat saja? Satu, pesan
menghormati, mengenang, menghargai semangat perjuangan bangsa ini harus sampai di daerah pesannya. Tapi bahwa mereka punya cara tersendiri, cara mengekspresikan, silahkan aja. Itulah keragaman dari keindonesiaan kita. Dan satu kekaguman orang luar negeri itu ya, bagaimana Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, sampai 17.000 yang kecil-kecil itu, sekian banyak bahasa, 400-an bahasa, ada tradisi, kepercayaan agama. Ini kok tetap utuh bersatu sampai hari ini, walaupun pernah diterpa oleh berbagai turbulensi politik. Ada pemberontakan, konflik, perang saudara, macam-macam, tapi kok utuh. Nah ini satu prestasi yang luar biasa harus kita syukuri. Terlepas dari berbagai kritik, kekurangan itu wajar lah, tapi kesatuan keutuhannya harus disyukuri. Oleh karena itu pesan inilah yang harus merata disampaikan sejak anak-anak di sekolah, itu disampaikan, diajarkan tentang kesatuan, persatuan, keragaman bangsa Indonesia ini. Pesan harus disampaikan, tidak hanya pesan ke daerah-daerah tentang semangat semarak kemerdekaan, tapi juga pesan yang harus disampaikan keluar, ke dunia begitu, tentang Indonesia, bagaimana kekuatan kita meskipun beragam. Bagaimana caranya dari sisi jurnalistik ini bisa menyampaikan itu dan pesannya tersampaikan dengan baik, Prof. Kalau saya mohon maaf, Prof, izin ini sepertinya Presiden Republik Indonesia sesaat lagi akan segera tiba. Kita pantau bersama karena Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini sudah menunggu bersama dengan Kapolri untuk menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia. Baru saja Wakil Presiden bersalaman dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Baik, silakan Prof, boleh dilanjutkan. Mohon maaf tadi terpotong. Gini, kalau saya amati ya bahwa banyak turis-turis yang datang ke Indonesia itu terpukau dengan warna-warni keragaman kuliner Indonesia dan keramah tamahan. Hasil survei di dunia, Indonesia itu dikenal masyarakat yang generous, pemurah, dermawan. Dan berapa turis itu dia tidak punya uang rupiah, udah lapar, itu dikasih saja. Nanti kapan-kapan bayar kalau Anda udah punya rupiah gitu. Bahkan ada yang kehabisan duit, minta makan, dikasih aja. Seperti ini kemudian jadi bahan cerita bagi turis itu kepada negaranya. Artinya apa? Peran media itu sangat bagus. Oleh karena itu janganlah dibiarkan aja. Ini perlu ada satu edukasi, strategi pemasaran. Karena Indonesia itu negara yang memang menarik sekali. Satu kulinernya, kemudian bahasanya. Jadi sekarang baru diakui ya bahwa anak-anak sekolah itu di Indonesia cepat belajar membaca dan menulis. Karena tulisan dan ucapan itu sama, beda dengan bahasa Inggris. Orang Malaysia mengapa tertarik dengan bahasa Indonesia? Karena kaya sekali. Sekarang Thailand, Brunei, Malaysia itu bahasa Indonesia semakin populer. Ini yang menarik juga ya Prof.